pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi baru. Dan ini sesuatu yang baru juga untuk kalian kelas 7, yaitu materi bentuk aljabar. Bentuk aljabar di sini sudah Ibu kasih pengertian, yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dan di sini ada contohnya 2x. 2x ini merupakan bentuk aljabar karena memuat huruf x ini. Kemudian contoh lain negatif 3p, ini juga bentuk aljabar. Kemudian 4y plus 5 dan seterusnya, anak-anak bisa melihatnya. Kemudian di dalam bentuk aljabar itu terdapat apa aja sih? Nah, di sini sudah Ibu kasih penjelasan, yaitu ada variabel, koefisien, dan juga ada konstanta. Kita akan pilah-pilah satu persatu. Yang pertama kita masuk ke variabel dulu ya. Di sini ada variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel itu lambang ya. Lambang atau huruf pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Di sini ada contoh bentuk aljabar yaitu 2p. Nah, variabelnya yang mana? Variabel itu hurufnya. Nah, 2p berarti variabelnya yaitu yang P. Kemudian contoh lain 4y plus 5 berarti variabelnya mana? Hurufnya yang mana? Yaitu yang y. Y itu berarti variabel. Contoh lain 2a min 3b plus 7 berarti variabelnya ada dua, yaitu variabel a dan variabel b. Lanjut, contoh terakhir ada 2x kuadrat plus 5x min 4. Nah, di sini variabelnya juga ada dua, yaitu x kuadrat dan juga variabel x. Jadi kesimpulannya variabel itu hurufnya ya. Hurufnya itu merupakan variabel. Kemudian kita lanjut ke koefisien. Di sini ada koefisien dan dengan pengertiannya bilangan yang mengandung variabel atau pengali suatu variabel. Jadi koefisien itu bilangan yang mengandung apa? Variabel. Contohnya di sini ada 2p. Nah, 2p itu artinya 2 dikali p. Pengali variabel p-nya apa? 2 di sini. Jadi kalau gampangannya itu angka yang menempel pada variabel itu disebut koefisien. Nah, di sini angka yang menempel pada variabel p angka berapa? Angka 2. Berarti 2 itu adalah koefisien ya, koefisien dari variabel p. Kemudian contoh 2, ini ada negatif 5y ditambah 7. Nah, di sini ada variabel apa? Variabel y. Dan angka yang menempel pada variabel y adalah negatif 5. Berarti negatif 5 ini adalah koefisien dari variabel y. Seperti itu. Contoh lain lagi. A min 9. Nah, di sini variabelnya yaitu variabel a. Nah, di sini nggak ada angka yang menempel, ya, nggak ada angka yang menempel. Berarti kalau tidak ada angka yang menempel, itu artinya dia 1 dikali A, hasilnya A. Berarti kalau mendapat soal seperti ini, variabel A-nya itu sendiri seperti ini, berarti koefisiennya itu 1. Kemudian contoh lain, ini ada 5 negatif B. Nah, nggak ada angka yang menempel di B, berarti ini juga hasilnya koefisiennya adalah negatif 1. Jangan lupa, negatifnya juga ikut ya, seperti yang contoh 2 ini, yang menempel pada Y adalah negatif 5. Ikut ya negatifnya. Di sini juga negatif B, berarti negatif 1 koefisiennya. Kemudian contoh yang terakhir, 2A min 3B plus 7. Nah, di sini ada dua variabel, ada variabel A dan variabel B. Nah, kita cari koefisiennya satu-satu. Yang variabel A koefisiennya adalah 2. Kemudian yang variabel B koefisiennya adalah negatif 3. Itu koefisien. Sekarang kita masuk ke dalam konstanta. Kalau konstanta itu adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Di sini dilihat 4y, berarti ini mengandung variabel, angkanya 4. Ya, berarti yang tidak mengandung variabel berarti angka 5. Jadi konstanta itu dia nggak nempel pada variabel. Jadi dia berdiri sendiri. Seperti itu. Cuma ada angka saja ya, konstanta itu cuma angka saja. Berarti ini konstantanya 5. Yang contoh 2, ini ada variabel, ini juga ada variabel. Oh, yang ini tidak ada variabel. Berarti ini yang konstanta 7.
Contoh terakhir, ini ada 2x kuadrat ditambah 5x negatif 4 min 4. 2x kuadrat, ini ada variabel x kuadrat, ini juga ada variabel x. Oh, ternyata yang negatif 4 yang tidak punya variabel. Berarti negatif 4 ini disebut apa? Konstanta. Seperti itu. Jadi, kita harus bisa membedakan mana variabel, mana koefisien, dan mana konstanta. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke operasi hitung aljabar. Jadi, ini nanti kita ada penjumlahan, pengurangan, dan juga ada perkalian dan pembagian. Kita masuk ke dalam penjumlahan terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam suatu penjumlahan dan pengurangan ya, di aljabar itu harus diperhatikan apa? Variabelnya. Kalau variabelnya itu sama, berarti dia bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan ya. Harus variabelnya sama. Di sini juga harus memiliki variabel yang sama. Coba kita masuk ke contoh yang penjumlahan. Contoh pertama ada 3A ditambah 2A. Dilihat variabelnya. Di sini A, di sini juga A. Sama, karena sama berarti bisa dijumlahkan. 3A ditambah 2A hasilnya angkanya dijumlahkan 5, kemudian A. Gitu, berarti 3 tambah 2, 5A. Kemudian yang nomor contoh 2 itu ada B ditambah B ditambah B. Ingat, kalau dia tidak ada angka di depannya seperti ini, tidak ada angka yang menempel pada variabel, itu berarti ada angka 1, tetapi nggak pernah ditulis 1B, tetapi hanya ditulis B saja, seperti itu ya. Jadi kalau ini berarti 1 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya 3B, seperti itu. B tambah B tambah B, 3B. Kemudian contoh ketiga, ada 2Y ditambah Y. Ingat, kalau ada variabel yang berdiri sendiri, itu berarti koefisiennya berapa tadi? 1 ya, kita anggap 1. Jadi ini udah sama ya variabelnya, Y. Ini juga Y, berarti bisa dijumlahkan 2 ditambah 1, hasilnya 3Y. Kemudian, contoh terakhir, 5x ditambah 3x ditambah 3y sama dengan berapa? Kita lihat variabel yang sama adalah variabel x, berarti yang bisa dijumlahkan cuma 5x ditambah 2x. Untuk 3y-nya ini nggak bisa dijumlahkan karena variabelnya udah beda. Nah, udah beda berarti ini nggak bisa dijumlahkan sendiri. Jadi yang bisa dijumlahkan cuma 5x ditambah 2x. 5 tambah 2 hasilnya 7x. Kemudian karena 3y ini tidak bisa dijumlahkan, tetap ditulis ditambah 3y, seperti itu. Untuk pengurangan juga sama, harus variabel yang sama. Contoh pertama, 6A dikurangi 4A, variabel udah sama berarti bisa dikurangkan. 6 dikurangi 4 hasilnya 2A. Contoh 2, 9B dikurangi 8B. Nah, 9 dikurangi 8 itu kan 1. Harusnya hasilnya itu 1B. Tetapi 1B itu nggak pernah ditulis 1B, tapi cuma ditulis variabelnya saja, yaitu B. Ya, misal contoh lain, 1C itu juga nggak pernah ditulis 1C, tetapi ditulisnya hanya C gitu ya. Ini, kemudian contoh ketiga, P ditambah 5Q dikurangi 3Q. Nah, dicari dulu variabel yang sama. Ini P, ini Q, ini Q. Oh, berarti yang bisa dioperasikan hanya yang variabel Q. Variabel P-nya nggak bisa dioperasikan dengan variabel Q. Berarti yang ada variabel P tetap ditulis P, kemudian ini bisa dioperasikan. Berarti 5 dikurangi 3, hasilnya positif 2Q. Kemudian contoh yang terakhir, 7X dikurangi 2Y dikurangi 3Y. Kita cari variabel yang sama. Ada Y sama Y, berarti yang bisa dioperasikan cuma negatif 2Y dan negatif 3Y. Untuk 7X ini nggak bisa dioperasikan, tetap ditulis di sini 7X. Kemudian min 2Y dikurangi 3Y dioperasikan. Berarti negatif 2 dikurangi 3, berapa? Negatif 2 dikurangi 3 itu hasilnya negatif 5Y. Untuk perkalian aljabar, contohnya seperti ini. A dikali A, berarti A kuadrat. Untuk contoh 2, 2Y dikali Y, berarti 2Y kuadrat. Untuk contoh 3, 2A dikali B, hasilnya 2AB. Untuk perkalian cuma seperti itu ya. Contoh 4, 5P dikali 2Q, berarti angka sama angka dikalikan dulu. 5 dikali 2, 10.
Kemudian ada variabel P sama Q, ya udah jadinya 10PQ. Untuk contoh selanjutnya, 2A dikali 3B dikali 5 aja ya, angkanya dikalikan semua dulu. 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30. Kemudian ditulis saja variabelnya A, B, C, seperti ini. Kemudian contoh yang agak berbeda ya, yang ini. 3 dikali 4M ditambah 2N, nah ini dalam kurung. Jadi perkalian angka dengan suatu penjumlahan. Ini angka dikali dengan suatu penjumlahan. Caranya itu harus sendiri-sendiri. 3 dikali dulu dengan 4M, berapa hasilnya? Kemudian ditambah dengan 3 dikali 2N. Seperti ini. Sudah saya tulis. Langkah pertama 3 dikali 4M dulu, berapa? 3 dikali 4M, berarti angka sama angka dikali. 3 kali 4, 12, ada M, tulis M, berarti 12M. Kemudian ditambah, karena ini ditambah berarti sini juga harus ditambah. 3 dikali 2N, angka dikali angka dulu, berarti 6N. Nah, karena ini M sama N itu berbeda variabel, berarti dia tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasil akhirnya ya cuma ini, 12M ditambah 6N. Mau disederhanakan lagi udah nggak bisa. Ya, karena ini sudah berbeda variabel, untuk dijumlahkan tidak bisa. Kemudian, contoh selanjutnya ini hampir sama dengan contoh atas, cuma perbedaannya di sini ditambah, di sini dikurang. Caranya sama, 3 dikali 4M, hasilnya 12M, dikurangi 3 dikali 2N, yaitu 6N. Seperti itu. Untuk pembagian aljabar biasanya itu dijabarkan kalau lebih enaknya ya. Ini 10A kuadrat, berarti artinya 10 dikali A dikali A. Ya, enaknya ditulis. Ini berarti artinya ya, tak tulis di sini 10A dikali A per 5 kali A. Nah, ini nanti enaknya dicoret aja. Kita coret ya. A sama A. Habis 10 sama 5. Ini dibagi 5, 1, ini dibagi 5, 2. Hasilnya tinggal 2A per 1. Nah, 2A dibagi 1 hasilnya 2A. Untuk contoh selanjutnya juga sama, 3P pangkat 3Q. Berarti kalau dijabarkan P-nya ada 3. 3 kali P kali P kali P dikali Q per 12, P-nya ada 2, Q-nya ada 3. Dijabarkan 12 kali P-nya ada 2, Q-nya ada 3. Kemudian tinggal coret-coret. P-nya yang dicoret sama atas bawah 1, ini juga dicoret, Q-nya juga dicoret. Ketemunya 3 dikali P, kemudian 12 dikali Q-nya ada 2. Ya, kemudian ini nanti dicoret-coret juga. 3 sama 12 dicoret. 3 dibagi 3, 1, 12 dibagi 3, 4. Hasilnya 1 kali P, yaitu P per 4Q kuadrat. Kalau pembagian itu tinggal dicoret-coret, disederhanakan saja seperti pecahan yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah belajar pecahan. Kemudian anak-anak bisa latihan soal dengan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat komentar di kolom komentar ataupun lewat chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.